Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat dimanapun berada? Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja ceritanya. Tapi seperti biasa, terlebih dahulu bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1981 tidak dapat diucapkan. Hanya saja jiwanya belum lengkap, tapi sekarang dia baik-baik saja. Setan darah itu berkata dengan tenang. Ge Yuhan berdiri dan menatap Chen Ping dan yang lainnya dengan ekspresi kosong. Meskipun dia memiliki beberapa kesan tentang Chen Ping, dia sepertinya tidak tahu apapun tentangnya. Melihat hal itu, Ge Fuhai dan Ge Jiayi segera membawa Ge Yuhan pergi. Ge Yuhan masih mengingat Ge Fuhai. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah anggota keluarga Ge. Anak muda, bagaimana menurutmu? Sudahkah kau memutuskan? Apakah kau ingin aku mewariskan teknik kultivasi batinku dan mengajarimu seni bela diri? Atau kau menginginkan senjata ilahi? Iblis darah bertanya kepada Chen Ping. Namun, yang mengejutkan semua orang, Chen Ping menggelengkan kepalanya. Berbicara soal teknik kultivasi, teknik konsentrasi pikirannya adalah teknik abadi yang unggul, dan berbicara soal senjata ilahi, pedang pembunuh naga di tangannya juga merupakan pedang spiritual kelas atas. Melihat Chen Ping menggelengkan kepalanya, iblis darah itu sedikit mengerutkan kening. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Tak seorang pun dari kami menginginkan itu. Aku hanya ingin tahu siapa ayahku. Bisakah kau membantuku? Chen Ping menatap iblis darah itu dan bertanya. Itu mudah, cukup keluarkan setetes darah esensimu. Itulah yang dikatakan iblis darah dengan santai. Melihat itu, Chen Ping mengerutkan kening, dan setetes darah esens perlahan merembes keluar dari antara alisnya, akhirnya melayang di udara. Iblis darah mengulurkan satu jari lalu dengan lembut menyentuh tetesan sari darah. Setetes darah esensi itu langsung terserap ke dalam tubuh iblis darah. Seketika itu juga, Chen Ping melihat ekspresi iblis darah berubah drastis, dari terkejut menjadi kaget, dan akhirnya menjadi takut. Bahkan napas iblis darah pun menjadi jauh lebih cepat saat ini. Hal ini membuat Chen Ping agak bingung. Dia tidak mengerti mengapa iblis darah itu memiliki ekspresi seperti itu. Setelah sekian lama, iblis darah akhirnya menghela napas lega. Dahiku sudah dipenuhi keringat dingin. Iblis darah senior, apakah Anda tahu siapa ayah saya? Chen Ping bertanya dengan tergesa-gesa. Blood Demon mengangguk, yang membuat Chen Ping sangat senang. Dia sudah lama ingin tahu siapa ayahnya, apa identitasnya, dan mengapa banyak orang menyebutnya Putra Naga. Mungkinkah ayahku sebenarnya adalah seekor naga? Saat Chen Ping menunggu jawaban Blood Demon perlahan angkat bicara. Sekarang aku tahu mengapa iblis tua itu mengajarimu jurus cahaya suci. Orang tua itu pasti juga telah menemukan sesuatu. Aku tahu siapa ayahmu, tapi aku tidak bisa mengatakannya. Namun, aku bisa memberitahumu satu hal. Ayahmu adalah seseorang yang sangat kukagumi. Mendengar itu, Chen Ping tercengang, karena di matanya, iblis darah itu seperti dewa. Hanya dengan lambaian tangannya, iblis darah bisa memusnahkan seluruh dunia fana. Dan ayahnya sendiri adalah seseorang yang bahkan iblis darah pun tidak bisa hormati. Siapakah sebenarnya ayahnya? Saat Chen Ping sedang berpikir, iblis darah tiba-tiba mengerutkan kening. Wajahnya berubah sangat jelek, dan ekspresinya menjadi ganas. Iblis darah senior, ada apa denganmu? Chen Ping segera bertanya. Kekuatan hukum langit dan bumi ini terlalu tidak wajar. Kekuatan ini begitu menekan saya sehingga saya hampir tidak bisa bernapas. Setan darah itu berkata sambil mengerutkan kening.
Sekarang setelah altar hancur dan energi spiritual yang membangkitkan kembali kekuatan telah lenyap, semakin kuat seseorang seperti iblis darah, semakin tertekan dia oleh hukum langit dan bumi. Jika iblis darah tinggal di dunia fana ini untuk waktu yang lama, kultivasinya mungkin akan hancur. Aku juga mengkultivasi teknik keabadian, jadi mengapa aku tidak bisa merasakan kekuatan hukum langit dan bumi? Chen Ping merasa sangat aneh bahwa dia, sebagai seorang kultivator, tidak dapat merasakan tekanan dari kekuatan hukum langit dan bumi. Kau bercanda, garis keturunanmu, hukum langit dan bumi tak ada apa-apanya dibandingkan itu, ia tak akan berani. Iblis darah itu sepertinya menyadari bahwa ia akan keceplosan, dan segera berhenti, lalu berkata, "Aku pergi dari sini, jika takdir mengizinkan, kuharap kita bisa bertemu lagi di alam surgawi." Saat dia berbicara, iblis darah itu meraih kehampaan dengan satu tangan, merobek ruang itu dan menampakkan sebuah lubang hitam. "Ikutlah denganku. Kau tidak akan bertahan hidup di sini. Aku akan membantumu memulihkan tubuh fisikmu jika aku mendapat kesempatan." Saat iblis darah berbicara, dia mengambil jiwa perawan suci istana bulan dan langsung melompat ke dalam lubang hitam. "Hei, Senior Blood Demon, apa itu alam surgawi?" Chen Ping ingin bertanya apa itu alam surgawi dan di mana letaknya. Tetapi iblis darah sudah lama menghilang, dan lubang hitam itu juga telah lenyap. Bab 1982 Penyesuaian. Setan darah itu telah pergi, dan tempat kejadian pun diselimuti keheningan yang mencekam. Semua orang menyaksikan kekuatan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Siapakah Markis Bela Diri Agung dan Santo Bela Diri itu? Di hadapan kekuasaan absolut, mereka hanyalah semut. "Tuan Chen," saat itu, Jiang Wei melangkah maju, ingin bertanya kepada Chen Ping apa yang harus dilakukan selanjutnya. Altar telah hancur, kebangkitan energi spiritual telah berhenti, dan kita tidak tahu di mana tempat kebangkitan energi spiritual selanjutnya akan berada, atau kapan itu akan muncul. Ayo pergi, karena kebangkitan energi spiritual telah berhenti. Chen Ping tidak perlu lagi tinggal di Pulau Penglai. Chen Ping dan yang lainnya berbalik dan pergi. Hong Qianjiu dan yang lainnya menatap Chen Ping dengan linglung. Tidak ada yang berbicara atau menghentikan mereka. Terutama Zhu Hao, yang matanya kini dipenuhi rasa takut dan tidak lagi menunjukkan kesombongan saat menatap Chen Ping. Hanya tatapan Lu Chang ke arah Chen Ping yang mengandung sedikit semangat dan tekad untuk bertarung. Dia sangat ingin bersaing dengan Chen Ping, tetapi karena dia berada di dunia fana, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya. Dia hanya bisa berharap Chen Ping akan memiliki kesempatan untuk pergi ke alam rahasia. Chen Ping, yang sudah pergi, tiba-tiba berhenti. Dia sepertinya merasakan tatapan Lu Chang dan menoleh ke arahnya. "Apakah kau berasal dari alam rahasia gerbang petir?" Lu Chang mengangguk. Dia tidak heran Chen Ping mengetahui tentang alam rahasia, karena setiap orang yang datang ke sini adalah perwakilan dari keluarga-keluarga besar di alam rahasia. "Beri aku kesempatan, aku pasti akan mengunjungi alam rahasiamu." Setelah mengatakan itu, Chen Ping berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Istana Zixiao terletak di alam rahasia Leimen. Jika Chen Ping ingin menyelamatkan ibunya, dia harus menemukan cara untuk pergi ke sana. Namun, prioritas utamanya saat ini adalah menemukan alam rahasia tempat Su Yuki ditahan. Untungnya, Zhou Jie bersama kami. Dia bisa menangani segalanya, mulai dari menemukan alam rahasia sekte hati iblis hingga membukanya. Lagi pula, sekte roh iblis dan sekte hati iblis berasal dari garis keturunan yang sama.
dan bahkan metode mereka untuk membuka alam rahasia pun sama. Setelah meninggalkan Pulau Penglai, Chen Ping dan rombongannya langsung menuju Kyoto. Setelah sekian lama pergi, Chen Ping tahu bahwa para wanita di rumah pasti sangat merindukannya. Kyoto, wilayah rahasia sekte hati iblis. Makhluk perkasa itu memandang utusan iblis yang telah lama berubah menjadi tumpukan lumpur, dan wajahnya sangat jelek. Ningzi dan 4 orang lainnya yang mengenakan jubah hitam dan emas berlutut di tanah, merasakan keagungan makhluk yang perkasa itu. Tak seorang pun dari mereka berani mengangkat kepala. Kau bilang iblis darah bangkit dan memukulinya seperti ini? Makhluk berkuasa itu bertanya dengan suara dingin. Benda itu tidak tertabrak. Itu terjadi begitu saja setelah saya meliriknya. Ningzi menjawab dengan jujur. Memang benar. Karena iblis darah hanya menatap utusan iblis ini dengan tajam, maka ia berubah menjadi seperti ini. Makhluk perkasa itu berhenti berbicara, tetapi napasnya yang berat jelas dipenuhi ketegangan. Dia meliriknya dan mengubah utusan iblisnya menjadi wujud ini. Perlukah saya menjelaskan lebih lanjut tentang kekuatan mereka yang menakutkan? Sekalipun dia turun tangan secara pribadi, dia mungkin tidak akan mampu menahan tamparan dari pihak lain. Mengapa iblis darah, yang juga seorang iblis, mau membantu Chen Ping itu? Makhluk-makhluk perkasa itu tidak bisa memahami apa yang dipikirkan oleh iblis darah. Kekuatan agung, iblis darah berkata bahwa kita tidak layak menjadi iblis, dan dia bahkan menghancurkan jiwa di dalam 4 prajurit jubah emas hitam. Ningzi segera berkata, "Apa?" Sosok perkasa itu terkejut, lalu dengan lembut melambaikan tangannya, dan sebuah aura menyelimuti keempat sosok berjubah hitam dan emas itu. Sudah hilang, sosok yang berkuasa itu mengerutkan kening. Untuk pertama kalinya, dia merasakan krisis. Jika iblis hebat seperti iblis darah akan membantu Chen Ping, maka mereka bahkan tidak boleh berpikir untuk menyentuh sehelai rambut pun di kepala Chen Ping. Tiba-tiba, makhluk perkasa itu melambaikan tangannya, dan 5 roh muncul seketika. Kemudian, kelima roh itu merasuki tubuh Ningzi dan yang lainnya. Aku telah memanggil 5 roh jiwa lagi untukmu. Untuk saat ini, jangan khawatirkan Chen Ping. Fokuslah pada latihan dan mengenal roh jiwa kalian masing-masing, dan biarkan utusan iblis itu pulih dari luka-lukanya. Itulah yang dikatakan makhluk berkuasa itu dengan dingin. Baik, Pak. Ningzi dan yang lainnya mengangguk. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar gadis itu? Sang tokoh agung mengajukan pertanyaan itu. Suyuki telah dikurung di ruang bawah tanah di alam rahasia, dan dia sangat aman. Jawab Ningzi. Baiklah, kalian semua boleh pergi. Sosok yang berwibawa itu melambaikan tangannya. Setelah Ningzi dan yang lainnya pergi, sosok perkasa itu perlahan menghilang. Bab 1983 Konfrontasi terbuka. Kyoto, Istana Guren. Jiruksue, Gulinger, Wu Meier, Xiaolan. Ketika para gadis mengetahui bahwa Chen Ping akan kembali ke Kyoto, mereka semua senang dan menunggunya di pintu masuk Istana Teratai Merah. Karena mereka tahu bahwa ketika Chen Ping kembali, dia pasti akan datang ke Istana Teratai Merah untuk menemui mereka. Sejak Chen Ping menemukan tempat untuk Jiruksue di dekat Kyoto dan memindahkan Istana Teratai Merah ke sana, Gulinger dan gadis-gadis lainnya telah tinggal di Istana Teratai Merah. Karena semua orang di Istana Teratai Merah adalah perempuan, lebih nyaman bagi mereka untuk tinggal di sana, dan mereka dapat mengobrol satu sama lain setiap hari. Saat banyak gadis menunggu, Chen Ping dan kelompoknya turun dari pesawat dan berjalan keluar dari bandara. Chen Ping dihentikan oleh 2 petugas penegak hukum berseragam. Tuan Chen,
Tuan Si ingin bertemu Anda. Silakan ikut bersama kami. Kedua anggota tim tersebut berbicara dengan sopan kepada Chen Ping. Chen Ping sedikit mengerutkan kening. Dia baru saja kembali dan ingin menemui Gulinger dan yang lainnya. Tetapi sekarang Tuan Si telah mengirim orang untuk menghentikannya di bandara. Namun, karena Tuan Si yang memintanya, Chen Ping tidak bisa menolak dan hanya bisa mempersilakan Hu Mazi dan yang lainnya untuk kembali terlebih dahulu. Chen Ping mengikuti kedua anggota tim itu masuk ke dalam mobil, lalu bertanya dengan agak penasaran, di mana Kapten Sing? Karena setiap kali Tuan Si ingin bertemu Chen Ping, selalu Sing Jun yang secara pribadi mengatur semuanya. Namun kali ini, hanya dua anggota tim yang dikirim, yang membuat Chen Ping bingung. Kata-kata Chen Ping membuat kedua anggota tim itu tampak sedih. Tetapi tak satu pun dari mereka mengatakan apapun. Namun, melihat ekspresi wajah kedua anggota tim tersebut, Chen Ping memiliki firasat buruk. Ketika mobil tiba di pelindung Dharma, Chen Ping keluar dan melihat pemimpin pelindung Dharma, Zhao Wuji, sedang menunggu di pintu masuk. Begitu melihat Chen Ping tiba, dia buru-buru menghampirinya untuk memberi salam, sambil berkata, "Tuan Chen, Ketua Sekte Zhao, apakah sesuatu terjadi pada Kapten Sing?" Chen Ping bertanya pada Zhao Wuji. Zhao Wuji melihat sekeliling, lalu mengangguk. Tuan Si juga marah tentang ini. Kapten Sing lumpuh dan nasibnya masih belum diketahui. Mendengar itu, alis Chen Ping langsung mengerut. Siapa yang melakukan ini? Chen Ping tidak mengerti bagaimana seseorang berani menyerang tim penegak hukum. Lagi pula, tim penegak hukum dipimpin langsung oleh Bapak Si. Siapa yang berani memprovokasi Bapak Si? Kenapa kau tidak membiarkan Tuan Si berbicara denganmu? Dia sedang menunggumu di dalam. Zhao Wuji mengantar Chen Ping ke depan ruangan lalu pergi. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia ketahui sebagai kepala protektorat Dharma. Chen Ping memasuki ruangan dan melihat Tuan Si sedang merokok, wajahnya tampak sangat tidak senang. "Silakan duduk." Ketika Tuan Si melihat Chen Ping tiba, dia berkata dengan tenang. Chen Ping duduk dengan hormat di hadapan Tuan Si. Chen Ping sendiri tidak tahu mengapa. Tetapi dia selalu merasa gugup di hadapan Tuan Si. "Tuan Si, Kapten Sing, dia..." Chen Ping tidak tahu bagaimana harus bertanya. "Dia tidak akan mati." Tuan Si menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu menghentakkan puntungnya ke tanah. "Apakah Anda tahu bagaimana Kapten Sing terluka?" Chen Ping menggelengkan kepalanya. Dia terluka oleh Kazuo Kawaguchi. Keluarga Watanabe sekarang secara terbuka menantang kami untuk membalas dendam. Pak Si berkata. Mendengar itu, wajah Chen Ping langsung dipenuhi amarah yang luar biasa. Keluarga Watanabe tidak pernah menyerah dalam pengejarannya terhadap Chen Ping. Tetapi Tuan Si telah menghentikan mereka, sehingga keluarga Watanabe bahkan tidak dapat melewati perbatasan untuk membunuh Chen Ping. Namun kali ini, Kazuo Kawaguchi benar-benar berani melukai Sing Jun, yang membuktikan bahwa mereka telah benar-benar meninggalkan semua kepura-puraan kesopanan. Alih-alih bertindak secara diam-diam, mereka terang-terangan datang untuk memburu Chen Ping. Orang-orang ini benar-benar terkutuk. Chen Ping menggertakkan giginya, amarahnya membara, dan auranya terus meningkat. Tuan Si merasakan kehadiran Chen Ping dan bertanya dengan sedikit terkejut, "Seorang markis bela diri agung peringkat ke-8? Chen Ping mengangguk, lalu menceritakan kepada Tuan Si bagaimana dia mendapatkan Heso Wu kuno dari Nanhu. Bab 1984 Alam Rahasia yang tak bertuan. Setelah mendengarkan, Tuan Si tak kuasa menahan napas. Butuh Heso Wu yang berusia 10.000 tahun untuk mengangkatmu ke peringkat ke-8 Markis Bela Diri Agung.
Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau akan berkultivasi di masa depan. Aku khawatir bahkan jika kau diberi semua sumber daya, kau masih akan kesulitan untuk menembus ke tingkat Saint bela diri. Sepertinya kau harus pergi dan menjelajahi alam rahasia. Itu satu-satunya cara kau bisa meningkatkan kekuatanmu. Chen Ping sedikit terkejut, Tuan Si juga tahu tentang alam rahasia. Melihat ekspresi Chen Ping, Tuan Si tiba-tiba tersenyum. Apa yang saya ketahui jauh lebih banyak daripada apa yang telah Anda lihat. Apakah Tuan Si tahu di mana letak tempat-tempat menarik tersembunyi di sekitar Kyoto? Chen Ping buru-buru bertanya. Karena Su Yuki dipenjara di alam rahasia, maka Chen Ping harus menemukan alam rahasia sekte hati iblis dan menyelamatkan Su Yuki. Ada banyak sekali alam rahasia. Lebih dari 100 di antaranya berada di sekitar Kyoto. Bagaimana mungkin aku bisa mengetahui di mana semuanya berada? Tuan Si menjawab. Mendengar itu, Chen Ping cukup terkejut. Tuan Si, bukankah ada 8 alam rahasia utama dan beberapa alam rahasia kecil? Benarkah ada begitu banyak alam rahasia di sekitar Kyoto? Chen Ping tak pernah berani membayangkan bagaimana begitu banyak alam rahasia bisa tiba-tiba muncul. Apa yang kau ketahui hanyalah sebagian dari alam rahasia yang lebih besar yang masih dihuni. Beberapa alam rahasia sudah tidak diklaim, karena orang-orang di dalamnya telah meninggal, dan dengan demikian mereka menjadi alam rahasia yang tidak diklaim. Meskipun orang-orang mati, sumber daya di alam rahasia tetap ada. Oleh karena itu, banyak alam rahasia yang tidak diklaim telah menjadi medan pertempuran bagi beberapa keluarga besar. Hanya saja, alam rahasia ini sangat sulit ditemukan. Pak Si menjelaskan, sebuah wilayah rahasia yang tak bertuan, apakah itu berarti siapapun yang menemukannya akan memilikinya? Chen Ping bertanya dengan mata menyala-nyala. Jika demikian, maka Chen Ping dapat menemukan alam rahasia yang belum diklaim dan memindahkan gerbang naga, atau bahkan istana teratai merah, ke sana. Itu akan menjadi dunianya sendiri. Dan Chen Ping menjadi penguasa sejati dunia ini. Saat Chen Ping sedang menikmati momennya, Tuan Si tiba-tiba meredam antusiasmenya. Secara teori, siapapun yang menemukannya akan memilikinya. Namun, alam rahasia yang tidak bertuan sangat sulit ditemukan. Lagi pula, tidak ada yang masuk atau keluar selama bertahun-tahun, jadi tidak ada jejak yang bisa ditemukan. Sejauh yang saya tahu, peluang menemukan alam rahasia yang tidak bertuan hanya 1:1000. Dan bahkan jika kau menemukan alam rahasia yang tak bertuan dan menjadi penguasanya, bisakah kau melindunginya? Jika keluarga-keluarga kuat lainnya mengetahuinya, mereka akan mengusirmu. Jika kamu kekurangan kemampuan, bahkan jika kamu diberi alam rahasia, kamu tidak akan mampu melindunginya. Kata Tuan Si. Setelah mendengar itu, Chen Ping termenung. Tak heran sekte roh iblis jarang mengizinkan siapapun masuk atau keluar dari alam rahasia sekte tersebut. Mereka hanya akan mengusir orang dari alam rahasia jika terpaksa. Ini bertujuan untuk melindungi diri sendiri dan mencegah orang lain menemukan pintu masuk dan keluar ke alam rahasia tersebut. Jika keluarga dari 8 alam rahasia besar mengetahui lokasi alam rahasia sekte roh iblis, mereka mungkin akan datang ke depan pintu mereka. Alam rahasia adalah wilayah dan keluarga serta sekte kuat mana yang tidak menginginkan lebih banyak wilayah. Namun, keinginan Chen Ping untuk memasuki alam rahasia sudah sangat kuat saat ini. Jika dia berada di alam rahasia, Chen Ping akan mampu berkultivasi secara normal. Selain itu, Anda tidak perlu khawatir orang-orang di sekitar Anda berada dalam bahaya. Karena hampir tidak ada ancaman dari dunia sekuler di alam rahasia.
Saat ini, Chen Ping sama sekali tidak menyadari bahwa dengan peta 9.000 mil pegunungan dan sungai miliknya, dia dapat dengan bebas menjelajahi 8 alam rahasia agung. Jadi mengapa dia perlu mencari alam rahasia yang belum diklaim? Tuan Si, mari kita bicarakan tentang alam rahasia nanti. Kali ini, Kapten Sing terluka oleh orang-orang dari negara kepulauan itu. Apa yang akan Anda lakukan? Chen Ping bertanya, apalagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja, kita bunuh mereka. Kazuo Kawaguchi berhasil lolos, tapi dia pasti akan mencarimu, jadi aku mengingatkanmu untuk berhati-hati. Lagi pula, anak ini sudah berada di puncak level Markis Bela Diri Agung dan akan segera menembus level Saint Bela Diri. Tuan Si memberikan beberapa instruksi kepada Chen Ping. Chen Ping mengangguk, baiklah, saya akan berhati-hati. Selain itu, saya akan memberitahu Tetua Su dari Lembah Dewa Obat untuk datang dan merawat Kapten Sing secara pribadi, agar Kapten Sing tidak kehilangan kekuatannya dan menjadi lumpuh. Oke, ini hal kedua yang ingin kukatakan padamu, lakukan sekarang juga. Pak Si melambaikan tangannya dan berkata, Bab 1985 Kazuo Kawaguchi ada di sini. Chen Ping bangkit dan meninggalkan paviliun penjaga. Kemudian dia memberitahu Su Changsheng untuk membawa obat terbaik dari Lembah Dewa Obat ke paviliun penjaga untuk mengobati Xing Jun. Ketika Chen Ping kembali ke Istana Teratai Merah, dia mendapati bahwa tidak ada seorang pun yang menyambutnya di pintu masuk. Saat Chen Ping memasuki Istana Teratai Merah, dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Ketika para murid Istana Teratai Merah menatapnya, mereka semua diam-diam tertawa. Xiao Min, di mana saudara perempuanmu? Setelah melihat Xiao Min, Chen Ping bertanya. Aku tidak tahu. Adikku dan yang lainnya bilang mereka akan menjemputmu dari bandara. Apa kau tidak melihat mereka? Kata Xiao Min, jemput aku tidak bisa melihatmu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Namun begitu Chen Ping berbalik, dia mendapati bahwa gerbang Istana Teratai Merah telah tertutup. Segera setelah itu, Gulinger, Jiruksue, dan gadis-gadis lainnya bergegas keluar. Kami sudah menunggumu sejak lama, apa yang sudah kamu lakukan? Sekelompok gadis mengelilingi Chen Ping, menanyainya dengan lantang. Hal ini membuat Chen Ping benar-benar bingung. Konon, meninggal di bawah pohon peoni adalah kematian yang romantis. Namun ketika Chen Ping berhadapan dengan wanita-wanita cantik ini, yang dipikirkannya hanyalah bagaimana caranya melarikan diri secepat mungkin. Setelah akhirnya dia menjelaskan semuanya, gadis-gadis itu membiarkannya pergi. Saat Chen Ping sedang bermain-main dengan Gulinger dan yang lainnya, seorang pria paruh baya yang mengenakan pakaian kain abu-abu dan topi bergegas menuju kota Kyoto di pinggirannya. Orang ini sangat kotor, dan banyak orang menjaga jarak darinya. Dia tampak seperti orang yang melarikan diri dari suatu tempat saat terjadi kelaparan. Meskipun pakaian pria itu kotor, matanya memancarkan kilatan yang mengerikan. Orang ini adalah Kazuo Kawaguchi, yang berhasil lolos dari musibah ini. Setelah Chen Ping menghancurkan pangkalan rahasia negara kepulauan itu di Daxia, Kazuo Kawaguchi kembali ke Jepang dan mendapat kritik keras. Dan dia diperintahkan untuk membawa keluarga Watanabe kembali ke Gritsia untuk membunuh Chen Ping sepenuhnya. Namun, mereka dicegat oleh Xing Jun dan anak buahnya begitu mereka sampai di perbatasan. Di masa lalu, ketika mereka melihat hal ini, mereka akan lari dan mencari kesempatan lain. Lagi pula, mereka tidak ingin berkonflik dengan pihak berwenang. Namun, yang mengejutkan semua orang,
salah satu anggota keluarga Watanabe bergabung dengan tim penegak hukum dalam perkelahian, dan bahkan membunuh salah satu petugas penegak hukum. Hal ini memicu pertempuran besar. Karena tim penegak hukum lemah, mereka semua tewas, dan Xingjun juga terluka parah. Tuan Xi sangat marah dan memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi orang-orang itu. Pada akhirnya, semua anggota keluarga Watanabe yang dibawa Kazuo Kawaguchi meninggal, dan hanya Kazuo Kawaguchi yang selamat dari kematian. Namun, dia tidak berani kembali ke Tiongkok. Dia harus membunuh Chen Ping terlebih dahulu sebelum bisa pulang dan menghindari hukuman. Chen Ping, kaulah yang membuatku berada dalam keadaan seperti ini. Aku akan mencabik-cabikmu. Saat memandang Kyoto di hadapannya, mata Kazuo Kawaguchi dipenuhi amarah. Saat malam tiba, kehidupan malam Kyoto pun dimulai, dengan lampu neon yang berkelap-kelip di mana-mana dan banyak orang berpakaian glamor berjalan di sepanjang jalan-jalan yang lebar. Tidak jauh dari gerbang naga, Kazuo Kawaguchi, mengenakan pakaian compang camping, duduk di sudut, matanya tertuju pada pintu masuk gerbang naga. Tak lama kemudian, seorang anggota Lungmen keluar dan berjalan masuk ke sebuah gang. Setelah melihat itu, Kazuo Kawaguchi mengikuti seperti hantu. Tak lama kemudian, terdengar teriakan dari gang, dan Kazuo Kawaguchi keluar dengan alis berkerut, lalu berkata, "Jadi Chen Ping tidak ada di dalam gerbang naga?" Kazuo Kawaguchi tidak menyadari bahwa Chen Ping berada di istana teratai merah dan belum kembali sepanjang malam. Saat ini Chen Ping dikelilingi oleh sekelompok gadis, wajahnya dipenuhi catatan, dan mereka sedang bermain kartu. Chen Ping, berhenti curang, ambil kembali kartu-kartumu sekarang juga. Xiao Lan membentak Chen Ping, gadis-gadis lain juga membicarakan Chen Ping. Pada dasarnya hanya satu orang yang berbicara sementara sekelompok orang lain ikut menyerangnya. Chen Ping sendiri kalah jumlah dan kalah tanding. Tepat saat itu, telepon Chen Ping berdering, itu Long Xingsu yang menelepon. Begitu sambungan telepon terhubung, suara Long Xingsu yang cemas terdengar. "Saudara Chen Ping, sesuatu telah terjadi, salah satu anggota Longmen kita telah terbunuh." "Apa?" Chen Ping langsung berdiri, melihat ekspresi Chen Ping yang tampak aneh. Tak satu pun dari gadis-gadis itu berani berbicara. Bab 1986 menunggumu, Saudara Chen Ping. Salah satu anggota kita keluar dan ditemukan tewas dibunuh di sebuah gang. Pembunuhnya belum tertangkap. Long Xingsu mengulanginya lagi, wajah Chen Ping berubah sangat jelek, dan alisnya berkerut rapat. "Tunggu aku." Chen Ping melemparkan kartu-kartu di tangannya dan bergegas keluar ruangan. Tak satu pun dari gadis-gadis itu berani mengeluarkan suara, karena mereka benar-benar bisa merasakan niat membunuh yang terpancar dari Chen Ping. "Kak Ruksue, bagaimana kalau kita pergi melihatnya?" Gulinger bertanya pada Ji Ruksue. Di antara mereka, Ji Ruksue adalah yang tertua. Jadi mereka semua mendengarkan Ji Ruksue. Tidak, jangan sampai kita membuat Chen Ping masalah lagi. Ji Ruksue tahu bahwa jika mereka pergi, mereka hanya akan menimbulkan masalah bagi Chen Ping. Chen Ping bergegas menuju Longmen tanpa berhenti. Saat memasuki ruangan, ia melihat mayat anggota Longmen yang telah terbunuh tergeletak di ruangan itu. Chen Ping berjongkok dan dengan hati-hati memeriksa luka anggota tersebut, ekspresinya sangat serius. "Saudara Chen Ping, apakah Anda tahu siapa yang melakukan ini?" Long Xingsu tidak mengerti siapa yang akan menargetkan Longmen. "Anda perlu tahu bahwa di Kyoto, Longmen sudah menjadi sekte terbesar, dan bahkan mendominasi aliansi seni bela diri Kyoto. Mengingat ketenaran Chen Ping, siapa yang berani menentangnya?"
Namun, Chen Ping sudah memiliki target dalam pikirannya saat ini, dan pastilah Kawaguchi Kazuo yang melakukan gerakan tersebut. Namun, untuk menghindari kepanikan yang tidak perlu, Chen Ping tidak mengatakan apapun, melainkan berkata kepada Long Xingsu, sampaikan pesan ini, tidak seorang pun di gerbang naga diperbolehkan keluar sendirian di malam hari. Mengerti? Long Xingsu mengangguk. Setelah memberi perintah, Chen Ping berjalan keluar dari gerbang naga dan mengembara tanpa tujuan di jalanan, bertanya-tanya apakah dia akan bertemu dengan Kazuo Kawaguchi. Chen Ping melepaskan auranya tanpa ragu-ragu agar Kazuo Kawaguchi dapat merasakannya. Namun setelah 1 jam penuh, mereka masih belum menemukan Kazuo Kawaguchi. Chen Ping menduga bahwa Kazuo Kawaguchi tidak akan berani tinggal di kota itu terlalu lama, karena ini Kyoto dan Kazuo Kawaguchi masih diburu. Karena itu, Chen Ping menuju ke pinggiran kota, auranya menyebar hingga bermil-mil jauhnya. Tak lama kemudian, Chen Ping merasakan aura kuat mendekat. Aura ini milik Kazuo Kawaguchi. Jelas sekali bahwa Kazuo Kawaguchi tidak menyembunyikan auranya, seolah-olah dia ingin memberitahu Chen Ping bahwa dia telah tiba. Melihat ini, Chen Ping berhenti bergerak dan dengan tenang menunggu Kawaguchi Kazuo. Tak lama kemudian, Kazuo Kawaguchi tiba di hadapan Chen Ping. Melihat Chen Ping menunggunya dengan tenang, Kazuo Kawaguchi mencibir, "Chen Ping, apakah kau sengaja menungguku?" Chen Ping menatap Kawaguchi Kazuo, yang tampak seperti pengemis, dan mengangguk, "Aku menunggu untuk membunuhmu." "Membunuhku?" Kazuo Kawaguchi tertawa. "Kau berhasil lolos terakhir kali, tapi kali ini kau tidak akan seberuntung itu. Kau masih ingin membunuhku? Apakah kau membawa bantuan? Jika kau sendirian, bagaimana kau bisa menghadapiku dengan begitu mudah?" Kazuo Kawaguchi melihat sekeliling, mencoba memastikan apakah Chen Ping membawa bantuan. "Tak perlu mencari lagi, aku bisa membunuhmu sendiri, aku tidak butuh bantuan." Chen Ping berkata dengan tenang, "Bukankah kamu terlalu sombong?" Aura Kazuo Kawaguchi mulai perlahan meningkat, dan aura seorang markis bela diri agung tingkat puncak langsung menyelimuti Chen Ping. "Mari kita pergi ke tempat yang lebih jauh, agar tidak mengganggu orang lain." Mereka baru saja meninggalkan kota, dan Chen Ping khawatir bahwa pertempuran mereka mungkin akan memengaruhi orang-orang biasa. "HMPH, misiku adalah membunuhmu, aku tidak peduli dengan hal lain." Setelah mengatakan itu, Kazuo Kawaguchi melangkah maju dan langsung melayangkan pukulan ke arah Chen Ping. Kazuo Kawaguchi sangat kejam dan tegas dalam tindakannya. Chen Ping merasakan hembusan angin datang menghampirinya, dan tiba-tiba cahaya keemasan menyambar tubuhnya. Tubuh emasnya yang tak terkalahkan langsung aktif, menyelimuti seluruh tubuhnya. Bab 1987 Pembunuhan 100 orang dentang. Dengan suara yang nyaring, Kazuo Kawaguchi menghantamkan tinjunya ke Chen Ping, menghasilkan suara retakan yang memekakkan telinga. Namun tubuh Chen Ping tetap tidak terluka sama sekali. Penggunaan He Shou Wu yang berusia 10.000 tahun dan pengalaman menahan kekuatan hukum di Sekte Roh Iblis telah membuat tubuh Chen Ping menjadi semakin tangguh. "Apakah kalian semua penduduk pulau suka melancarkan serangan mendadak? Apakah kalian takut tidak bisa mengalahkan saya?" Chen Ping menoleh dan menatap Kazuo Kawaguchi, matanya dipenuhi rasa jijik saat dia bertanya. Melihat itu, wajah Kazuo Kawaguchi berubah sangat jelek, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Tepat ketika Chen Ping hendak bergerak maju, Kazuo Kawaguchi menghunus katananya dan mengayunkannya ke bawah. Katana itu, yang diresapi dengan kekuatan luar biasa, melesat ke arah Chen Ping. Chen Ping berbalik, menghadap pedang tajam itu, dan dengan tenang melayangkan pukulan. Pukulan ini mungkin tampak biasa saja,
tetapi di dalamnya terdapat kekuatan untuk menciptakan dunia. Ledakan, suara dahsyat mengguncang tanah, membuat debu dan asap mengepul kemana-mana. Tanah bergetar hebat, seperti gempa bumi, dan orang-orang dalam radius beberapa kilometer bergegas keluar dari kamar mereka. Inilah mengapa Chen Ping ingin menghindari tempat ini. Terlalu banyak penduduk di sini, dan itu cukup mengganggu di larut malam. Sinar cahaya Kazuo Kawaguchi langsung hancur oleh pukulan Chen Ping yang tampaknya biasa saja, dan pedang yang menakutkan itu pun lenyap. Kazuo Kawaguchi tercengang, tetapi Chen Ping tetap tenang, seolah-olah dia sudah mengetahui hasilnya sejak awal. Chen Ping, kekuatanmu meningkat lagi dalam waktu sesingkat ini. Kazuo Kawaguchi berkata dengan wajah dingin, jika kau ingin membunuhku, gunakan seluruh kekuatanmu. Chen menatap Kazuo Kushiko dengan tenang dan berkata. Kazuo Kawaguchi menatap Chen Ping dengan kerutan dalam di dahinya. Kekuatan Chen Ping tampaknya telah melampaui ekspektasinya. Chen Ping, jangan terlalu senang dulu. Setelah mengatakan itu, Kazuo Kawaguchi tiba-tiba melompat berdiri. Pedang katana di tangannya berkilauan, seolah mengumpulkan kekuatan yang menakutkan. Gesek gesek gesek, pedang samurai itu mengeluarkan serangkaian suara gesekan saat bergesekan dengan udara. Pembunuhan 100 orang, dengan raungan, Kazuo Kawaguchi melepaskan semburan cahaya dahsyat dari katananya. Dalam sekejap, kilatan pedang dan bilah yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Chen Ping. Pedang-pedang yang berkilauan ini mengandung kekuatan yang sangat besar, menyebabkan seluruh ruang terdistorsi dan suara udara yang terkoyak terdengar tanpa henti. Kilatan cahaya pedang itu langsung mengenai Chen Ping, percikan api beterbangan kemana-mana. Ini adalah jenis gerakan yang akan menghancurkan Chen Ping berkeping-keping. Ding ding ding, Chen Ping tidak menghindar, membiarkan pedang itu menyerangnya berulang kali. Tubuh emas yang tak terkalahkan itu mulai hancur, dan sisiknya rontok dan menghilang satu persatu. Pada akhirnya, Chen Ping mengandalkan fisiknya yang kuat untuk menahan serangan Kazuo Kawaguchi. Merusak, tiba-tiba, Chen Ping meraung dan cahaya keemasan yang menyilaukan menyembur keluar dari tubuhnya. Cahaya keemasan yang menyilaukan itu langsung menerangi sekitarnya. Bum bum bum, bilah pedang terus menebas dari katana Kazuo Kawaguchi, menyerang Chen Ping tanpa henti. Chen Ping mampu menahan serangan 100 orang dari Kazuo Kawaguchi, tetapi saat ini tanah di bawah kakinya tidak lagi mampu menahannya dan mulai runtuh, dengan retakan muncul satu demi satu. Ledakan, tubuh Chen Ping tiba-tiba memancarkan bola cahaya keemasan, yang langsung menghancurkan pedang Kawaguchi Kazuo. Tanah di bawah kaki Chen Ping seketika ambruk sedalam beberapa meter. Kazuo Kawaguchi merasakan kekuatan mengerikan mendekat dan segera mundur. Melihat kepulan debu di hadapannya, bibir Kazuo Kawaguchi melengkung membentuk senyum tipis. Terlalu sombong, mereka berani menerima pembunuhan 100 orang yang kulakukan tanpa perlawanan. Kesombongan ada harganya. Kazuo Kawaguchi berjalan perlahan menuju area yang runtuh. Saat asap menghilang, Kazuo Kawaguchi mendapati Chen Ping tidak terlihat di dalam lubang yang dalam itu. Bab 1988. Apakah hanya itu kemampuan yang kau miliki? Di mana mereka? Kazuo Kawaguchi mengerutkan kening. Apakah kamu mencariku? Pada saat itu, suara Chen Ping tiba-tiba terdengar dari udara. Kazuo Kawaguchi buru-buru mendongak dan melihat bahwa pakaian Chen Ping telah robek, tetapi tubuhnya sama sekali tidak terluka. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, seperti dewa. Bagaimana ini bisa terjadi? Kazuo Kawaguchi hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya.
Tidak ada yang mustahil, kau hanyalah seekor semut di hadapanku. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa membunuhku? Chen Ping mencibir, Chen Ping, kau terlalu sombong. Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa membunuhmu. Kazuo Kawaguchi sangat marah. Dia mengangkat katananya dan mulai menyalurkan energi batinnya ke dalamnya. Katana itu mulai berdengung, dan kekuatan mengerikan terpancar dari bilahnya. Pergi ke neraka, Kazuo Kawaguchi meraung, dan katana di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya ini sebanding dengan matahari dan bulan, dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Ledakan, Kazuo Kawaguchi menebas ke bawah dengan pedangnya. Cahayanya mencapai beberapa meter tingginya, dan menebas ke arah Chen Ping. Dibandingkan dengan berkas cahaya yang membentang beberapa meter ini, Chen Ping di udara tampak jauh lebih tidak berarti. Namun Chen Ping tidak menghindar atau mengelak, dan tetap melayang di udara. Dalam sekejap mata, cahaya mengerikan itu tiba di depan Chen Ping, yang justru membuka kedua tangannya seolah menyambut cahaya mengerikan tersebut. Cahaya itu mengenai Chen Ping, bertabrakan dan berpotongan dengan cahaya keemasan yang terpancar darinya, menyebabkan percikan api berjatuhan dari udara. Dari kejauhan, tampak seperti kembang api raksasa yang terus-menerus meledak di langit. Saat kobaran api terus berjatuhan, pancaran cahaya yang dilepaskan Kazuo Kawaguchi, yang panjangnya beberapa meter, semakin memendek. Pada akhirnya, benda itu menghilang sepenuhnya, sementara Chen Ping tetap melayang di udara, sama sekali tidak terluka. Serangan Kazuo Kawaguchi sepenuhnya dinetralisir oleh fisik Chen Ping yang perkasa. Ini, Kazuo Kawaguchi menelan ludah, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia berada di puncak ranah Markis Bela Diri Agung dan akan segera menembus ke ranah bela diri suci. Namun di hadapan Chen Ping, dia terlihat sangat menyedihkan. Dia tidak percaya bahwa Chen Ping, di usia yang begitu muda, telah mencapai tingkat Sein bela diri. Hanya ini kekuatanmu? Chen Ping menatap Kawaguchi Kazuo dan berkata dingin, jika hanya ini kekuatanmu, maka aku harus mengirimmu kembali ke kampung halamanmu. Ah, Kazuo Kawaguchi mengamuk, melepaskan pancaran cahaya ke arah Chen Ping, sementara katananya berdengung berulang kali. Ding ding ding, namun, serangan Kazuo Kawaguchi sama sekali tidak mampu menembus tubuh fisik Chen Ping dan langsung diblokir, sehingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi Chen Ping. Tak lama kemudian, Kazuo Kawaguchi kelelahan, dahinya dipenuhi keringat, dan ia terengah-engah. Dengan kemampuan yang begitu minim, kau berani mencoba membunuhku. Setelah Chen Ping selesai berbicara, sosoknya melayang turun dari udara. Ketika Kazuo Kawaguchi melihat Chen Ping mendekatinya, dia menutupi katananya dengan kedua tangan, matanya dipenuhi kilatan dingin, dan dia menggertakkan giginya. Ledakan, Chen Ping membanting tinjunya dari atas. Tinju besar itu membawa kekuatan yang luar biasa dahsyat. Melihat itu, Kazuo Kawaguchi buru-buru mengayunkan katananya untuk menangkis. Namun begitu katana miliknya menyentuh tinju Chen Ping, katana itu patah menjadi dua. Kazuo Kawaguchi menatap pedang samurai di tangannya, yang kini hanya tersisa gagangnya, wajahnya tampak sangat muram. Beraninya kau menghancurkan katanaku, ini adalah artefak kerajaan. Kazuo Kawaguchi meraung, HMPH, omong kosong belaka, artefak kerajaan, ya, apakah kekuatannya setara dengan pedangku? Chen Ping mengulurkan tangannya, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Bab 1989 ketakutan akan kematian pedang itu memancarkan cahaya redup dan kabur, serta terus-menerus mengeluarkan raungan naga.
Begitu pedang pembunuh naga muncul, Kazuo Kawaguchi merasakan tekanan yang sangat besar, dan tubuhnya tanpa sadar mundur 2 langkah. Mengesampingkan tekanan yang diberikan Chen Ping kepada Kazuo Kawaguchi, pedang pembunuh naga saja sudah cukup untuk membuatnya gemetar ketakutan. Seandainya Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naga sejak awal, Kazuo Kawaguchi mungkin tidak akan bergerak, dia akan berbalik dan melarikan diri. Dia tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, kekuatan Chen Ping akan meningkat, dan bahkan senjata di tangannya pun menjadi jauh lebih kuat. Ekspresi panik terpancar di mata Kazuo Kawaguchi saat ia berkata kepada Chen Ping, "Chen Ping, sebenarnya, aku dipaksa membunuhmu oleh keluarga Watanabe. Jika aku tidak melakukannya, keluarga Watanabe tidak akan pernah membiarkanku pergi." Kazuo Kawaguchi berusaha mendapatkan simpati. Dia takut Chen Ping akan membunuhnya. "Apakah kau takut?" Chen Ping menyeringai. "Bukankah kalian penduduk pulau paling membenci kegagalan? Jika kalian gagal, kalian akan melakukan seppuku." Tidak, tidak semua penduduk pulau seperti itu. Kuharap kau bisa membiarkanku pergi, dan dengan begitu kau bisa aman. Jika kau membunuhku, keluarga Watanabe akan terus mengirim orang, dan kau tidak akan pernah tenang seumur hidupmu. Pikirkanlah, biarkan aku pergi, dan aku tidak akan kembali ke negara kepulauan itu. Tapi aku akan mengirim pesan kepada keluarga Watanabe bahwa aku sedang memburu kalian. Selama saya masih hidup, mereka tidak akan mengirim orang lain. Kazuo Kawaguchi menganalisis situasi untuk Chen Ping, yang hanya ingin bertahan hidup. "Jika aku membunuhmu, keluarga Watanabe tidak akan bisa mengirim siapapun." Chen Ping berkata perlahan. "Mengapa?" Kazuo Kawaguchi terkejut. "Karena jika aku membunuhmu, aku akan memusnahkan keluarga Watanabe, sehingga mereka tidak akan pernah punya kesempatan untuk mengirim siapapun untuk membunuhku lagi." Chen Ping sudah merencanakannya. Begitu dia membunuh Kazuo Kawaguchi, dia akan pergi ke Jepang dan membasmi sepenuhnya keluarga Watanabe. Dia tidak bisa membiarkan bahaya tersembunyi seperti itu, dan dia tidak bisa membiarkan saudara-saudaranya di tim penegak hukum kehilangan nyawa mereka sia-sia demi dirinya. "Chen Ping, apakah kau berani pergi ke Jepang dan memusnahkan keluarga Watanabe? Apakah kau tahu betapa kuatnya keluarga Watanabe? Dan bahkan jika Anda pergi ke negara kepulauan itu, apakah Anda akan dapat menemukan keluarga Watanabe? Apakah Anda akan dapat masuk ke dalam keluarga Watanabe? Jika Anda mencoba memaksa masuk, saya yakin Anda pasti tidak akan bisa meninggalkan negara kepulauan ini. Sekalipun kau seorang Sein bela diri, mustahil bagimu untuk memusnahkan keluarga Watanabe dan lolos tanpa terluka." Kazuo Kawaguchi menganggap Chen Ping gila karena memiliki pemikiran seperti itu. Chen Ping sedikit mengerutkan kening. Dia tahu, sebenarnya, bahwa apa yang dikatakan Kazuo Kawaguchi itu benar. Ketika Chen Ping tiba di negara kepulauan itu, dia tidak mengenal tempat dan orang-orangnya. Bagaimana dia bisa menemukan keluarga Watanabe? Bahkan jika dia menemukannya, bagaimana dia bisa dekat dengan mereka? Sekalipun keluarga Watanabe musnah, bagaimana mereka bisa lolos tanpa terluka? Ini semua adalah masalah. Melihat alis Chen Ping sedikit mengerut, Kazuo Kawaguchi dengan cepat melanjutkan. "Chen Ping, selama kau tidak membunuhku, aku bisa membantumu. Aku bersedia membawamu ke Jepang. Sebenarnya, aku sudah lama meremehkan kesombongan keluarga Watanabe. Bahkan kekuatan kekaisaran pun kesulitan mengendalikan keluarga Watanabe sekarang. Mereka sudah terlalu arogan." Kazuo Kawaguchi berusaha sekuat tenaga membujuk Chen Ping untuk membebaskannya, yang menunjukkan betapa takutnya Kazuo Kawaguchi akan kematian.
Melihat ekspresi gugup Kazuo Kawaguchi, Chen Ping dengan santai mengeluarkan pil dari sakunya dan memberikannya kepadanya. Ini pil pereda nyeri. Jika kau menelannya, aku tidak akan membunuhmu. Tapi kau harus mendengarkanku, karena hanya aku yang punya penawarnya. Jika tidak, kamu akan mati dalam kesakitan yang luar biasa. Chen Ping berbicara perlahan, lalu mengamati perubahan ekspresi Kazuo Kawaguchi. Kazuo Kawaguchi mengambil pil itu tanpa ragu dan langsung menelannya. Saat ini, yang terpenting baginya hanyalah bertahan hidup. Melihat Kazuo Kawaguchi menelan pil itu, Chen Ping tersenyum tipis. Baiklah, kau boleh pergi sekarang, tetapi ingat, kau harus meminum penawarnya dalam waktu 3 hari. Saya akan pergi ke negara kepulauan itu dalam 3 hari ke depan. Saya yakin Anda akan dapat menemukan saya saat itu. Oke. Kazuo Kawaguchi mengangguk berulang kali, lalu berbalik dan berlari. Bab 1990 Aku akan pergi bersamamu. Chen Ping kembali ke Longmen dan merasakan gelombang energi di dalam tubuhnya. Pertempuran yang baru saja ia lalui dengan Kazuo Kawaguchi telah memberinya perasaan bahwa ia akan segera mencapai terobosan. Meskipun He Shou Wu yang berusia 1000 tahun hanya mempromosikan Chen Ping ke peringkat ke-8 Grand Martial Marquis, dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Grand Martial Marquis peringkat ke-9. Setelah bertarung bersama Kazuo Kawaguchi, Chen Ping jelas merasakan gelombang energi di dalam tubuhnya. Saudara Chen Ping, apakah Anda sudah menemukan pembunuhnya? Ketika Long Xingsu melihat Chen Ping kembali, dia bertanya. Chen Ping mengangguk, sampaikan kabar ini dan cabut pembatasannya. Aku sudah mengusir orang itu, dia seorang Ronin Jepang. Selain itu, keluarkan beberapa ramuan obat yang disimpan di Longmen. Aku perlu memurnikan beberapa pil. Setelah mendengar itu, Long Xingsu mengangguk dan segera pergi untuk membuat pengaturan. Chen Ping kemudian memberitahu Su Changsheng, memintanya untuk membawa lebih banyak ramuan obat ketika dia datang ke Kyoto untuk mengobati Xingjun. Chen Ping ingin menggunakan ramuan-ramuan ini untuk memurnikan pil pengumpul roh dan melihat apakah dia bisa menembus ke tingkat ke-9 Markis Bela Diri Agung. Jika dia mampu menembus hambatan ini, dia akan memiliki peluang sukses yang lebih baik ketika pergi ke negara kepulauan itu. Setelah memberikan instruksinya, Chen Ping berjalan keluar ruangan dan perlahan melihat ke arah Aliansi Seni Bela Diri. Saat ini, Aliansi Seni Bela Diri telah lama berubah menjadi ruang kantor bagi Gerbang Naga. Yuki, kamu di mana? Chen Ping menghela napas. Meskipun dia tahu bahwa Su Yuki dipenjara di alam rahasia, di mana dia bisa menemukan alam rahasia itu? Chen Ping harus pergi ke Jepang untuk mengurus urusan keluarga Watanabe, jadi tugas menemukan alam rahasia hanya bisa diserahkan kepada Hu Mazi dan Zhou Jie. Sekalipun Chen Ping ada di sini, dia tidak akan banyak membantu dalam menemukan alam rahasia Sekte Hati Iblis. Zhou Jie tetap harus turun tangan. Jadi Chen Ping berjalan menuju kamar kedua orang itu, berniat menceritakan tentang perjalanannya ke negara kepulauan tersebut. Namun, tepat saat ia sampai di pintu kamar, ia mendengar teriakan Zhou Jie. Wajah Chen Ping sedikit memerah, dan ia hanya bisa menunggu di luar sampai mereka berdua selesai. Chen Ping merokok selama setengah jam penuh sebelum ruangan menjadi sunyi. Kemudian, pria berbintik-bintik itu berseru, Chen Ping, masuklah. Chen Ping mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Zhou Jie tersipu dan dengan cepat menuangkan secangkir teh untuk Chen Ping. Chen Ping, kenapa kau tidak tidur di malam hari? Kau menguping pembicaraanku. Kau punya banyak wanita. Kau bisa saja memilih satu untuk tidur denganku. Hu Mazi berkata kepada Chen Ping dengan ekspresi bercanda.
Kau tahu aku sedang keluar, dan kau masih lama sekali. Aku perlu bicara denganmu tentang sesuatu. Aku akan pergi ke Jepang dalam beberapa hari ke depan untuk mengurus beberapa urusan pribadi. Jadi pencarian alam rahasia sekte hati iblis harus diserahkan kepada kamu dan Nona Zhou. Chen Ping berkata dengan ekspresi serius. Pergi ke negara kepulauan, untuk apa? Untuk membuat film dewasa? Itulah yang dikatakan Humazi sambil bercanda. Aku tidak bercanda. Aku benar-benar akan pergi ke Jepang. Kemudian Chen Ping memberitahu Humazi tentang tim penegak hukum dan apa yang terjadi pada Kawaguchi Kazuo hari ini. Mendengar itu, Humazi langsung menghapus senyum dari wajahnya dan menggertakkan giginya, berkata, "Sialan, Ronin pulau ini memang tak ada habisnya. Tapi terlalu berbahaya bagimu untuk pergi ke pulau itu sendirian. Lagi pula, keluarga Watanabe tidak seburuk yang kau kira. Kau tidak bisa memusnahkan seluruh keluarga sendirian. Aku akan ikut denganmu. Aku punya teman di negara kepulauan itu, dan mereka bisa membantuku saat kita sampai di sana. Tidak perlu. Kau harus mengikuti Nona Zhou untuk menemukan alam rahasia sekte hati iblis. Kuharap aku bisa menemukannya saat aku kembali." Chen Ping menggelengkan kepalanya. "Aku khawatir kau tidak akan bisa kembali. Aku akan pergi bersamamu. Zhou Jie bisa mencari alam rahasia itu sendiri. Pintu masuk ke alam rahasia pasti dekat dengan aliansi seni bela diri. Jadi seharusnya tidak sulit untuk menemukannya." Humazi khawatir dengan keselamatan Chen Ping dan bersikeras untuk ikut dengannya. "Tuan Chen, izinkan guruku pergi bersama Anda. Terlalu berbahaya bagi Anda untuk pergi sendirian ke tempat yang tidak dikenal. Aku bisa menemukan alam rahasia itu sendiri. Selama pintu masuk ke alam rahasia itu dekat, aku bisa merasakannya." Zhou Jie berkata pada Chen Ping, bersambung.